Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kondisi yang sehat insya Allah. Meskipun kondisi kita masih di Indonesia masih seperti ini ya teman-teman, kita ini Allah karuniakan kesehatan ya pada sampai saat ini, dan alhamdulillah kali ini momen kita adalah Ramadan ya, jadi kita di pertengahan Ramadan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan puasa kita sampai full ya sebulan ke depan gitu ya, tidak ada halangan dan tidak ada kendala. Ya, kali ini season kedua Q&A bersama terapis di Yayasan Taman Mutiara Indonesia. Kali ini kita sudah hadirkan sosok yang berbeda gitu ya, karena kemarin part pertama dan ini sekarang part 2, yaitu dengan Mahdania. Yeay. Oke, Mahdania ini alhamdulillah sudah lulus jurusan okupasi terapi ya, di Poltekkes Surakarta. Oke, kita akan Q&A tentang siapa sih sosok Mahdania ini gitu ya, dan kiprahnya di dunia per-OT-an saat ini gitu. Assalamualaikum Mahda. Waalaikumsalam Ibu Evi. Ya, alhamdulillah kita akhirnya ya setelah sekian lama yang kita rencanakan ya. Jadi cukup lama kita merencanakan bikin video ya teman-teman, tapi baru kali ini ya kita bisa membuat videonya ya. Kita mau tanya dulu nih, yang pertama nih, Bu Mahda nih bergabung dengan Taman Mutiara itu sejak tahun berapa? Sejak tahun 2015 tanggal 1 Agustus. Hafal ya teman-teman, saya aja nggak hafal. 1 Agustus 2015, Masya Allah. Kalau kita hitung berarti sudah berapa tahun? Jalan 6 tahun. 6 tahun ya kurang lebih ya, alhamdulillah. Nah, selama 6 tahun itu coba ceritakan nih gimana riwayat perjalanannya Bu Mahda sampai ketemu Taman Mutiara. Coba ceritakan sebelumnya kamu misalkan kamu dari sekolahmu di mana, terus gimana kerja di Taman Mutiara, misalkan kayak itu, coba diceritakan sama pemirsa. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mahdania. Saya tempat tinggal di Tantaringin, RT 6, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kemudian riwayat pendidikan saya kemarin lulus SDN 2 Tantaringin. Kalau MTS-nya MTS Anur Paliat. Kalau SMK itu SMK N1 Tanjung, jurusan TKJ. Nah, riwayat pendidikan terakhir D3 okupasi terapi Poltekkes Surakarta. Sebelumnya itu, sebelum bergabung di Taman Mutiara, saya mengikutin kakak. Itu kan anak kakak juga ada riwayat cerebral palsy, anak berkebutuhan khusus. Kemudian ikut ngantar, dan beberapa minggu di Taman Mutiara ini ada menerima lowongan kerja. Lalu itu saya mencoba nih tes, mengikutin, karena alurnya ada tes wawancara, tes tertulis, sama tes baca Al-Quran. Nah, itu tuh tidak hanya saya sendiri yang mengikuti tes itu, ada pendaftarannya itu ada 400 orang yang mendaftar, yang diterima cuma 3 orang gitu. Nah, kemudian diseleksi lagi setelah 3 orang ini baru magang. Kemudian setelah magang itu dia dites lagi nih 2 bulan ke depan. Beberapa penilaian di magang itu, kemudian 2 lah yang gugur, tinggal saya gitu. Nah, Masya Allah ya, dari 400 turun jadi 5 ya tadi. 5 turun jadi 3, turun jadi 1, dan dia satu-satunya. Tadi ada yang menarik ya teman-teman ya, dia dari jurusan SMK sekolah SMK, jurusannya itu TKJ. Ya, kita tanya dulu deh, TKJ itu apa sih? Coba TKJ itu kepanjangannya Teknologi Komputer Jaringan.
Nah itu tuh tidak menjalur ke bagian anak gitu kan, itu khususnya komputer, mencek komputer sama CV, memeriksa kayak kabel-kabel gitu Bu. Jadi arahnya ke teknik Iya. ya, lebih ke teknik ya teman-teman. Nah, dari Pian yang background-nya kan teknik, apalagi yang hubungan dengan komputer ini kan benda mati gitu ya. Ya hidup sih tapi kan dinyalakan, dia nggak bisa protes misalkan gitu ya. Nah ini tiba-tiba Pian menghadapi anak, dan anak-anak ini bukan anak-anak biasa gitu ya, kan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Gimana nih sensasi pertama ketika Pian berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Interaksi pertama itu saya kebingungan dan nggak pernah nih melayani anak berkebutuhan khusus, apalagi mengajarin sampai minimal 5 anak gitu kan, itu nggak tahu sama sekali caranya. Jadi langkah pertama itu saya di dalam kelas itu tiba-tiba masuk, kemudian diam 10 menit kebingungan mau ngerjain apa nggak tahu gitu. Jadinya nunggu instruksi dari guru yang ada gitu. Jadi bingung. Oke. Nah tadi menarik lagi adalah Bu Mahda ini akhirnya memilih jurusan okupasi terapi ya. Nah berarti kan sebelum memilih jurusan okupasi terapi ini ada proses ya. Iya benar. Ada proses sebelum masuk ke situ. Nah kalau boleh tahu gimana prosesnya dan berapa lama Pian akhirnya memilih untuk melanjutkan kuliah? Proses pertama itu alhamdulillah kan setelah bergabung di Taman Mutiara ini selama kurang lebih kemarin 2 tahun, alhamdulillah juga ada nih pimpinan dari Yayasan Taman Mutiara ini mengajukan atau mengarahkan gitu bahwasanya beliau cerita pengalaman beliau kuliah di okupasi terapi, pelajarannya seperti ini, banyak IPA, kemudian apalagi masalah tulang, otot gitu. Nah kemudian banyak praktik nih, lalu kan sehingga saya sedikit demi sedikit ada tertarik gitu, tapi nggak langsung mendaftar, kemudian masih mikir lagi. Itu tuh 1 tahun saya berpikir bahwasanya jadi atau enggak. Kemudian tahun 2017 itu ditanyain bagaimana nih, apakah mau kuliah, saya bilang iya mau tapi nanti dulu gitu. Nah kemudian tahun 2018 ditanya lagi, kemudian saya berdiskusi lagi sama keluarga dan alhamdulillah dari orang tua keduanya mendukung, tapi ada beberapa hal keluarga lain tidak mendukung karena saya ini tipenya anak bersifat pendiam, terus nggak tahu arah jalan, nggak bisa kemana-mana gitu, nah nggak kayak orang bebas gitu, kayak mau nginap di tempat teman kah atau mau jalan jauh. Saya ini paling jauh Kak Uya atau enggak ke Berabai, itu aja, itu pun didampingi gitu. Nah jadi banyak was-was lah oleh keluarga lain gitu. Nah kemudian lalu saya ingin mencoba, itu pun banyak bertanya gitu nah sama Ibu Evi sendiri gitu. Nah saya bertanya bahwasanya bagaimana nih alurnya, kemudian Bu Evi juga mencarikan solusinya bahwasanya coba cari di internet atau beliau berusaha mencarikan ke teman beliau, dan alhamdulillah disarankan nih mendaftar lintas provinsi. Sebelumnya itu saya juga pernah mendaftar DPD kayaknya, itu jalur online atau jalur raput gitu. Nah itu kurang komunikasi jadinya, sehingga kemarin tuh gagal mengikutinya. Kemudian beberapa bulan kemudian ada lagi nih penerimaan bulan Maret 2018 kemarin, bahwasanya ada lintas provinsi, jadi kita tuh mendaftar di Banjar, kemudian tes di Banjar, lalu kuliahnya aja nih di Jawa. Nah itu saya tertarik karena kan biayanya tidak menguras gitu. Nah kalau ke Jawa kan menguras banget, jadinya mencobalah di situ. Dan kampusnya pas pengen mengantar berkas tuh nggak tahu di mana bahwasanya, jadinya dari sini berangkat malam jam 10-an gitu, pagi subuh baru datang jam 4 atau jam 5 gitu. Kemudian sholat lalu pergi ke kampus
Poltekkes Banjarmasin. Lalu bertanya nih sama dosen di sana bahwasanya di sini ada nggak pendaftaran lintas provinsi, dan akhirnya nggak ada kata beliau karena orang lagi banyak dan sibuk mengurus pendaftaran yang lain gitu. Nah, jadi wajar nggak teliti beliau bilang gitu. Dan saya masuk lagi ke Unlam bertanya lagi apakah di sini pendaftarannya, ternyata salah juga gitu. Nah, kemudian masuk lagi katanya di Gambut, ya udah datangin ke Poltekkes Gambut dan ternyata bukan, salah lagi. Lalu datang lagi ke sananya ada juga gitu. Nah, Poltekkes Muhammadiyah, cobain lagi ke sana ternyata salah lagi gitu. Dan akhirnya itu sudah mau pasrah, mau tidak jadi daftar gitu. Nah, dan akhirnya seorang bapak saya memutuskan coba kita ulangin, bertanya lagi ke security yang pertama kita datangin kampus itu. Dan itu waktunya 12:30 kemarin, jam 12.30 saya coba balik, alhamdulillah ada security-nya. Lalu bertanya, di sini ada nggak Pak pendaftaran lintas provinsi? Beliau kurang tahu juga, alhamdulillah ada dosen yang lewat. Lalu tiba-tiba dipanggilin, Bu, di sini adakah pendaftaran lintas provinsi? Kata beliau, alhamdulillah ada, tapi ini sudah tutup gitu. Nah, pendaftaran sudah tutup, jadi besok lagi bisa dibuka gitu. Nah, alhamdulillah pas besok pagi saya datangin coba lagi, udah pembukaan dan akhirnya benar. Jadi orang sukses itu tidak selalu jalan yang lurus dan mudah gitu. Nah, harus ada rintangannya gitu. Nah, harus ada usaha, harus ada ikhtiar, ada doa gitu. Oh, luar biasa ya, ternyata untuk mencapai ke Poltekkes Surakarta atau masuk ke jurusan okupasi itu nggak semudah yang saya bayangkan. Jadi mirip kasus saya ya, sempat bertanya-tanya, sempat kesasar, sempat apa gitu. Waktu itu di dalam benak Pian Bu Mahda itu ya, ketika sempat menyerah nih gitu. Motivasi apa yang Pian peroleh gitu ya, atau Pian mendapat motivasi apa akhirnya yes kita balik lagi nih di kampus pertama tadi. Bayangan apa yang Pian waktu itu pikirkan? Karena kan sekali nih belum, nggak sekali sih, beberapa kampus gitu nah yang gagal. Saya niat yang pertama Bu, keyakinan bahwasanya sebenarnya itu benar pilihan yang pertama gitu. Nah, kampusnya benar-benar itu tadi. Lalu pikiran saya juga karena mungkin orang tadi banyak, coba Pak nih jam 12-an ini kan sudah kosong gitu Bu. Jadinya berpikir mungkin ada nih sedikit dosennya, bisa kita bertanya-tanya leluasa kayak gitu. Nah Bu, kalau banyak orang kan otomatis kita tidak bisa dilayani sepenuhnya gitu. Nah, jadinya yang pertama tuh niat dari kita dulu. Oh gitu ya, berarti niatnya dikuatkan lagi. Sebenarnya udah pada feeling ya, bahwa tadi di kampus tadi yang pertama Pian datang itu adalah kampus yang benar gitu ya, yang bisa untuk pendaftaran jalur lintas provinsi. Ini keren ya, jadi ada jalur lintas provinsi untuk teman-teman mungkin yang tidak tahu, karena beberapa teman-teman saya dulu itu dari Sulawesi, dari Lampung itu langsung datang ke lokasi yaitu di Solo, dan itu kan belum tentu ya apakah diterima, kemudian nanti gimana step-stepnya itu, berapa lama mereka ngekos, itu kan perlu biaya yang khusus gitu ya. Tapi kalau di provinsi terdekat kan insya Allah tidak terlalu menguras biaya. Ini keren, ini mungkin perlu diketahui dan perlu dicatat oleh teman-teman ya, bahwa bisa masuk Poltekkes itu melalui jalur lintas provinsi. Nah, yang menarik lagi nih ketika Bu Mahda tadi ya, saya tertarik dengan awal mulanya Pian masuk menangani anak itu blank 10 menitan gitu kan. Nah, akhirnya Pian tuh kan jadi kayak terbiasa nih lama-lama. Yang menarik juga ketika Bu Mahda ini, saya ingat betul Bu Mahda ini susah nyanyi, nggak bisa nyanyi karena mungkin nggak ada adik-adik kecil ya di rumah gitu ya. Nah, itu gimana nih cara sampean itu akhirnya bisa biasa menghadapi anak dan bisa nyanyi? Mungkin teman-teman juga
perlu tahu. Baik, mungkin dari saya itu kemarin kan karena gak bisa nyanyi nih, suara pun pelan gitu karena kan bukan tipe yang banyak ngomong gitu. Nah jadi bukan banyak komunikasi sama sosialisasi masih kurang juga jadinya, sehingga suara itu nggak terkuras banget gitu. Nah jadinya itu tekniknya kemarin gak bisa nyanyi. Saya kan punya ponakan satu gitu, nah anak berkebutuhan khusus juga jadinya tipe saya itu aja dulu digunakan gitu. Nah jadinya saya di rumah latihan lagi bagaimana saya harus bisa gitu. Nah lagi-lagi niat lagi Bu, jadinya bahwasanya kita harus bisa dan berpikir keras, orang aja bisa kenapa kita tidak bisa gitu. Tinggi. Kemudian setiap hari itu harus latihan, jangan cukup satu kali aja. Karena di sini tuh kayak dituntut ada juga gitu. Nah setiap kan hari Jumat nih ada briefing gitu. Nah tiba-tiba nanti kalau karena sasarannya yang pertama pasti saya gitu. Nah bagaimana nih, sudah perubahan belum gitu. Nah kalau nggak ada kan di hadapan teman-teman tuh rasanya kurang pede gitu. Nah masa kita sudah lama di sini bergabung nggak ada perubahan sama sekali, bagaimana nanti ke depannya gitu. Nah jadi kita harus berpikir orang aja bisa nih maju, kenapa kita tidak bisa. Jadi saya berusaha harus bisa juga kayak orang, sehingga orang tua saya juga bangga dan keluarga juga bangga. Ini ternyata patriotisme sekali ya teman-teman, bagaimana ada muncul keyakinan yang kuat sehingga memunculkan kebanggaan terhadap diri sendiri dan juga luas ya ke keluarga gitu. Ini Masya Allah gitu ya. Dan tidak semua orang atau tidak semua dari kita itu ketika ada tantangan mencoba lagi gitu ya. Dan ada di mana evaluasi penting gitu ya. Dalam setiap hal untuk kita lebih bisa berubah. Jadi jangan dikira evaluasi itu adalah momen kita hanya menjatuhkan orang ya, tapi juga bagaimana orang itu akhirnya berubah lebih baik gitu ya. Keren. Nah, selama menjalankan perkuliahan nih, cerita ini dulu dong setelah ujian apa segala macam. Silakan. Maaf tadi langsung kemana-mana keponya ya. Oke. Nah, pas sudah tadi ya mendaftar, terus habis itu kan pasti ujian dong gitu kan. Nah ini ceritakan nih masalah pengalaman ujiannya kemarin. Kalau pas ujiannya itu saya juga ikut bimbel, tapi 1 hari aja Bu. Kemarin pas mendaftar ditawarin nih sama kakak kelas di Banjarmasin itu, di sini ada nih Dek sekalian bimbelnya, tapi nanti sebelum H-min tes 1 hari itu dikasih bimbel dulu. Jadi saya kemarin mengikuti bimbel di Banjarmasin 1 hari itu, belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan IPA gitu. Nah 1 hari. Nah setelah itu baru besoknya bisa mengikuti tes itu. Dan tesnya itu juga tidak banyak banget kayak itu. Nah orang mahasiswanya itu kemarin ada 300 mahasiswa, walaupun beda jurusan tapi itu jumlah dengan banyak ya Bu. Kalonya ini total keseluruhan. Kalonya yang ikut lintas provinsi cuma ada 5. Yang lintas provinsi cuma 5. Jadi masing-masing jurusan tuh diambil 1, kayak TW 1, OP 1, kemudian FT 1, OT 1, jamu 1, farmasi 1 gitu. Terus dari pengalaman saya, ujian masuk Poltekkes itu kan nggak mudah ya. Termasuk ujiannya juga termasuk sulit. Nah, Pian nih punya amalan apa supaya bisa lolos masuk okupasi terapi? Nah, mungkin di-share sama teman-teman. Iya baik, kalau yang pertama itu belajar dulu. Kemudian belajar lagi, mengulangi pelajaran. Kan kemarin saya jedanya 3 tahun ya Bu, jeda kuliah sama sekolah sekali ya. Kemudian belajar mengulang lagi, apalagi tuh kita tadi sudah ikut bimbel, kayak diulangin lagi, buka-buka lagi. Kemudian malam harinya itu banyakin berdoa, karena kan kita tadi yang pertama sudah ada nih usaha, kemudian niat sudah, lalu kita iringi berdoa kayak mengerjakan sholat sunnah gitu. Nah
istighfar, salawat gitu. Nah kemudian sambil nih teknik ada saya dipesanin seseorang gitu, nah bahwasanya membaca setelah menjawab soal itu kita baca Asmaul Husna walaupun tidak hafal, sampai mana batasnya kita hafal, jadinya diulangin lagi, jadinya tidak usah buru-buru ingin mengumpulkan soal tadi. Jadinya setelah menjawab soal kita baca lagi Asmaul Husna tadi. Alhamdulillah saya setiap ada ujian, ada tes gitu nah menggunakan pesanan dari beliau tadi, alhamdulillah karena dimudahkan dan dilancarkan. Tapi lagi-lagi ini kayaknya keberuntungan aja gitu. Keberuntungan bisa lolos di 3 okupasi terapi. Jangan gitu, bejo, orang bejo itu mau orang pinter. Iya, oh ternyata ya, kalau kita mau ibaratnya persaingan itu kan kadang kita kan mengandalkan ini ya, IQ ya. Iya benar. Kadang kita mengandalkan aku harus pinter, aku harus gini. Ternyata tidak hanya itu loh teman-teman. Kita harus punya yang namanya tadi ya doa. Dimana ada doa yang khusus gitu ya, atau ada amalan gitu ya yang di situ mengetuk pintu langit untuk membantu kita, membantu proses kita. Jadi kalau kita mengandalkan diri kita, belajar aja. Sejauh mana sih otak kita mampu? Tapi kalau ada yang kekuatan lain atau bantuan lain, entah itu dari sedekah kita, entah dari amalan-amalan kita, itu jadi sesuatu yang luar biasa. Maka jangan salah, orang bejo bisa mengalahkan orang pintar gitu. Iya benar-benar. Iya, oke. Nah, selama akhirnya lulus nih, gimana perasaannya ketika ada pengumuman lulus okupasi terapi gitu? Itu tidak menyangka gitu. Nah kabarnya itu bahwasanya coba nih hari ini ada pengumuman lulus. Karena kan padahal di belakang ada setannya ada setan karena kan siapa yang nggak suka gitu, nah mendoakan semoga nggak lulus, semoga nggak keterima, nggak pajangan. Ada yang mendoakan nggak suka, ya Allah kasihan. Apalagi nih banyak saingannya. Terus yang pasti kan kebanyakan orang pintar aja yang bisa kuliah jauh gitu. Nah jadi saya harus yakin bahwasanya bisa gitu. Nah alhamdulillah pas membuka pengumuman saya koreksi ada nama gitu, nah bahwasanya wah luar biasa banget happy-nya. Nggak mungkin perasaan saya tuh nggak mungkin bahwasanya keterima, apa ini salah gitu. Nah tapi yakin ini saya gitu ya. Oke, sempet ini ya ada pesimis dari suara-suara netizen lain yang tidak suka ternyata. Tapi masya Allah, alhamdulillah selamat ya. Akhirnya terloloskan juga ujiannya. Nah, setelah lulus ujian otomatis ke Jawa dong gitu ya. Tes kesehatan dulu. Tes kesehatan dulu ya. Salah ternyata. Ada tes kesehatan juga. Nah, tes kesehatannya gimana nih? Itu kemarin juga tesnya di Banjar. Alhamdulillah bahwasanya nih tes tertulisnya sudah lolos. Kemungkinan dari diri dulu ya Bu, yakin 100% tes kesehatannya lolos juga gitu. Ya. Bahwasanya menyadari bahwasanya nggak ada riwayat penyakit apapun gitu. Nah jadi tidak ada penghalang. Gitu ya, pas tes kesehatan yakin banget gitu ya, sudah maju pokoknya gitu ya. Oke. Pas tes kesehatan berarti diumumkan nih lolos berarti. Habis itu kayak ibaratnya menunggu aja nih keberangkatan ke Jawa gitu ya. Nah, pas berangkat ke Jawa ini ada drama apa nih kira-kira? Ada drama dari keluarga bahwasanya nggak usah dilanjutin aja gitu lah ini. Karena kan orang tua cuma petani gitu, nah takutnya nanti pertengahan jalan berhenti gitu. Nah kan kebanyakan apalagi di kampung tuh kan banyak nih anak-anak yang kuliah, bahwasanya nggak sampai tuntung sudah berhenti gitu Bu. Tapi penyebabnya tidak hanya dengan rezeki nggak bisa bayar, tapi ada penyebab lain. Apalagi ini kan jauh banget lah Bu, naik udara atau naik laut gitu, naik angin kinton. Jadi khawatir tuh banyak banget. Terus netizen lagi ada lagi Bu ini. Kemudian
nanti kamu kuliah di sana nggak bisa makan makanan orang, kemudian apalagi di sana masakannya beda banget gitu nah Bu. Pasti. Nggih, terus bahasa Indonesia kada lancar. Banjar banget teman-teman. Jadi nanti kalau mau bertanya katanya susah gitu. Terus orang Jawa nih jahat-jahat. Kemudian nanti kamu pas kuliah bisa dibawain apa itu ya? Lading. Iya, lading kayak gitu. Ditodong. Karena bukan asli orang Jawa gitu nah. Tapi itu tuh sedih banget gitu nah, kemarin tuh sempat berpikir oh iya ya gitu nah, apalagi kan orang tua nggak ada gitu di sana, bagaimana hidup di sana gitu, itu dipikir ada juga Bu gitu nah, jadi campur aduk pengen iya atau tidak. Berarti itu sejauh mana? Berapa persen nih mau maju sama mundur nih? 70% maju, 30% mundur. Oh, untungnya lebih banyak maju ya teman-teman. Terus apa yang membuat kamu kuat untuk tetap mengambil yang 70% tadi? Karena almarhum bapak saya itu berpesan banget bahwasanya kamu itu harus menjadikan bapak lebih baik gitu nah, karena kan bapak kemarin pendidikannya sampai SMP aja. Kemudian kamu jangan sampai menjadi sampah masyarakat gitu kata bapak. Ini penting saya teman-teman. Jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Karena kan ini orang tua sudah tahu nih bahwasanya kita udah mendaftar, sudah istilahnya tuh beberapa terpakai uang orang tua gitu nah Bu, buat tes pergi bolak-balik Banjar gitu nah. Sehingga nanti kalau orang bertanya itu kan juga tesnya rasanya bulan Ramadan juga Bu. Iya, jadi Ramadan. Lalu kan ditanya orang di masyarakat, kenapa kada terawih malam kemarin, kan otomatis bapak bilang nih iya ngantar anak mau tes. Nah itu kan sudah tahu nih pasti warga ya. Jadi bagaimana caranya orang tua saya jangan mengecewakan saya juga gitu nah. Jadi berpikir bulat lagi, sama saya sholat istikharah biar memantapkan lagi gitu. Pilih ya atau tidak. Titik di mana Pian akhirnya bilang ya aku melanjut kuliah. Titik ya, saya merasa pesan dari bapak tadi bahwasanya jangan sampai menjadikan masyarakat sampah masyarakat, sehingga nggak apa-apa sekarang diketawain orang, kemudian nanti kamu pulang bisa ditangisin orang gitu. Oh gitu, wow luar biasa ya. Perjuangannya tidak mudah teman-teman, karena memang Bu Mahda ini dari kultur yang cukup rumit ya, karena berada di daerah pedesaan. Otomatis kan lumayan nih untuk mindset dari masyarakat tuh pokoknya banget deh, wow gitu ya. Kalau orang kota kan lebih cuek, kalau di masyarakat tuh kan aja semua satu kampung tahu gitu. Nah itu masyarakat gitu. Nah, jadi pesannya luar biasa tadi, jangan sampai mencoreng nama keluarga gitu ya, jadi sampah masyarakat. Wah ini harusnya jadi sebuah cambuk bagi teman-teman ya kan. Jangan sampai kita kayak gitu. Iya gitu. Benar. Nah habis itu berangkat dong perkuliahan gitu ya. Selama 3 tahun di Jawa nih, pengalamannya apa aja nih kira-kira? Kita mau dosen-dosen. Kemudian ini pas berangkat itu dengan hati keluarga tadi yang nggak yakin Bu, akhirnya juga yakin melepas gitu nah. Dan saya motivasinya lagi bahwasanya bagaimana saya nih menuntut supaya keluarga ini baik-baik saja, dan saya berpikir bahwasanya 3 tahun ini tidak boleh pulang gitu ke Kalimantan, karena saya tidak mau melihat kabar netizen nanti saya dikasih tahu lagi ini lebih baik saya tidak mau mendengar aja Bu. Jadinya fokus gitu. Iya benar, bahwasanya saya harus bisa nih lulus tepat waktu, kemudian bisa mengembalikan atau membahagiakan orang tua gitu. Nah jangan sampai pesan tadi terbukti gitu. Nah jadinya saya tidak mau itu pun terjadi, lalu berpikir 3 tahun tidak boleh ke Kalimantan. Teman-teman, bulik itu kembali maksudnya ya, tidak pulkam selama 3 tahun. Kemudian selama 3 tahun itu menghadapi awal pertama ada MOS dulu kan Bu, kayak PPS gitu nah.
pengenalan mahasiswa baru di kampus gitu. Nah itu tuh tidak mudah seorang anak desa ke kota Madania gitu ya. yang culun, yang bahasa Banjar, tiba-tiba sampai nih di titik Jawa. Pertama masuk bingung juga Bu itu mau berteman sama siapa gitu. Nah tiba-tiba ingin mengajukan diri aja, boleh kenalan gitu. Nah bahwasanya saya Mahda gitu dari Kalimantan. Kita pakai bahasa Indonesia aja, saya mengajukan diri gitu nah ke teman-teman, bahasanya jangan ngomong bahasa Jawa atau bahasa apa gitu nah, karena nggak ngerti, jadinya bahasa Indonesia aja gitu. Dari situ kita banyak-banyak berteman karena kan teman ini motivasinya untuk kedepannya gitu. Nah contohnya kayak menghadapi dosen. Pertama kali saya kemarin masuk kuliah jadi PJ, penanggung jawab mata kuliah gitu. Nah Bu Ai, itu kan kalau orang punya wawasan atau organisasi kayak OSIS gitu. OSIS. Iya OSIS yang di SMA itu kan sudah lancar nah gitu. Udah Nah biasa. iya benar. Kalau saya kan belum pernah gitu, nah cuma ikut pramuka aja. Jadinya itu bagaimana nih cara mengecek dosen, kemudian menemui dosen, cara sopan santunnya bagaimana gitu. Nah adabnya gimana kan. Saya lihat di Jawa itu ramah-ramah banget gitu. Nah kalau ada orang saling mengangguk gitu, nah harus disapa gitu. Nah pagi gitu nah, atau mbah atau ibu gitu, nah harus pokoknya saling sapa lah gitu. Sama dosen pun kayak gitu.